Artinya, punya masalah nggak dengan kecerdasan? Nah, balik lagi itu yang selalu dari bawah. Kecerdasan itu merupakan satu hal yang penting yang harus kita evaluasi. Kecerdasan itu bukan hanya dari mungkin bahasanya kan selama ini nilai rapor, ya kan, nilai pelajaran. Ternyata kecerdasan itu lebih detail lagi masalahnya lebih ke nilai IQ biasanya. Aspek-aspek kecerdasannya dia masuknya ke kategori apa? Terus lagi kepribadiannya, emosinya. Jadi anak itu misalnya bisa dibilang orang tuanya baik-baik aja, kenapa anaknya ini tercampur ibaratnya. Secara pribadi kok langsung diatur, gampang emosi. Nah, itu juga bisa dilihat karena itu mempengaruhi perilaku anak. Nah, terus masa remaja, ya kan, di usia SMP berarti masuk masa remaja, itu juga bisa mempengaruhi perilaku kita. Faktor keluarga, pada keluarga yang mungkin selama ini kalau kita melihat masalah mungkin lihat keluarganya yang bisa juga seperti itu biasanya keluarganya cenderung kurang kasih sayang, misalnya pola asuhnya yang tidak konsisten, misalnya mamanya membebaskan, bapaknya terlalu keras, atau mungkin dua-duanya membebaskan atau tidak perhatian. Bisa juga konflik keluarga, orang tuanya bercerai, bahkan tinggal sama neneknya dan lain-lain. Terus faktor lingkungan, teman sebaya, tempat tinggal, kebiasaan, harusnya juga besar. Nah, terakhir yang mau kita faktor gadget, teknologi itu mempengaruhi. Jadi kalau misalnya zaman dulu belajar, itu faktor-faktor itu cuma dari individu, keluarga, lingkungan. Sekarang sudah tambahkan gadget atau teknologi, tentunya pengaruh besar untuk individu, perilaku, emosi, kepribadian, dan mempengaruhi perilaku. Kalau kita sering dengar nih, anak-anak biasanya masuknya Gen Y, Gen Z, ya kan, Gen Alpha, ya kan. Kenapa bisa selalu itu disampaikan? Karena memang mereka punya karakteristik yang sama pada era-era di mereka lahir. Masa-masa mereka lahir, apa sih ciri-cirinya? Biasanya gadget, teknologi. Jadi teknologi yang memberi pengaruh besar juga terhadap gen-gen anak-anak ini. Kalau Gen Alpha kan mungkin dia masuknya ke Gen Alpha, anak-anak di usia lahirnya 2010 ya kan, anak-anak yang di usia SMP. Biasanya pengaruhnya orang tuanya dari milenial, misalnya kebanyakan ya orang tua yang memang sudah aware dengan gadget. Terus akhirnya mereka hidupnya dengan teknologi juga. Kenapa bisa mempengaruhi? Karena kehidupan anak dengan teknologi itu semuanya mudah. Ya, apa ya? Jadi mudah, semuanya kayak anak-anak terbiasa lebih instan. Misalnya kalau dulu kita harus pergi ke warung harus jalan dulu, naik sepeda, ya kan? Kalau sekarang bisa pesan online, rasanya bisa, terus itu bisa pesan Gojek dan lain-lain. Terus kalau yang dulu, kalau kita nonton harus tunggu iklan, tunggu dulu belajar sabar. Kalau sekarang nggak skip, lewat ganti, ya kan? Akhirnya pribadinya kita nggak sabaran, maunya enak aja. Terus kalau nonton semua yang dia suka aja. Ya kan kalau nggak suka nggak mau. Akhirnya cenderungnya kalau ngapa-ngapain maunya dia pengen aja. Sekali dapat tekanan yang nggak disuka sudah stres. Jadi ciri-ciri gadget itu memang biasanya kecenderungan dari teknologi yang mempengaruhi karena kebiasaan mereka penggunaan teknologinya lebih intens dibandingin anak-anak yang sebelumnya. Perkembangan anak sekolah SMP ini berarti sudah masuk masa remaja. Kemudian masa remaja, masa-masa mereka transisi, masa-masa perubahan. Biasanya dibilang anak-anak juga bukan lagi, dibilang remaja atau dewasa, dibilang dewasa juga bukan, karena masih sekolah. Akhirnya bingung, dia sendiri bingung, kita juga bingung kadang-kadang mengaplikasikan gimana sih harusnya, misalnya tuntutan kita kadang-kadang mengatakan gak boleh masih anak-anak, tapi tuntutan juga kita gambaran kita sebagai orang tua juga sudah besar, gak boleh begini. Nah ini juga kadang-kadang bingung antara apa ya anak-anak dengan tuntutan yang banyak, tapi juga anak-anak yang harus mandiri.
badannya, ya kan. Terus sudah ada dorongan dalam seksual, itu nggak bisa dipungkiri, dorongan seksual suka dengan lawan jenis itu sudah ada, karena memang sudah hormonnya sudah muncul, ya kan, sudah puber, sudah balik, sudah menstruasi dan lain-lain. Jadi kesukaan dia misalnya dengan kelasnya lah, terus mungkin naksir dengan siapa, itu sudah alami, gak bisa ditekan. Nah, biasanya kalau yang selalu ditekan jadinya apa? Jadinya sendiri. Itu yang lu temuin. Jadi gak boleh suka dengan ini, akhirnya sukanya dengan teman ceweknya. Karena memang ada perubahan-perubahan itu, gak bisa kita tutup mata untuk perubahan-perubahan yang ada pada anak. Terus akhirnya jadi apa tantangan bagi anaknya itu sendiri, dia juga merasa mungkin bingung, merasa kesulitan, mungkin ya bahasanya mungkin orang tuanya juga bingung, mungkin dia juga sebagai apa di sekolah penanggung jawab BK-nya juga jadi nggak tahu harus gimana. Jadi memang ini bisa memicu perilaku menyimpang pada anak di usia remaja. Kalau di dalam psikologi itu ada namanya teori dari ahli kami itu namanya Erikson. Erikson itu membuat teori itu biasanya berdasarkan usia. Kalau dia keren, dia melabel diri dia seperti itu. Mungkin ada bahasanya dia melabel diri dia sebagai anak yang misalnya nakal itu dapat perhatian. Ya bagi dia yang nakal, gak peduli apa yang orang bilang, misalnya kebut-kebutan naik motor, orang pada risih atau gak suka, bagi dia yang keren. Sederhananya kayak gitu tuh. Bagi kita kan aneh, karena dia membentuk identitas diri dia, melabelkan diri mereka, karena hanya usianya. Jadi makanya kecenderungan mereka tuh punya versi mereka sendiri, punya kayak aku tuh ya gini, ya aku tuh tipenya gak bisa kayak gitu bu. Kemudian makin parah, aku kan udah makin tahu, karena memang usianya mencari identitas, menemukan identitasnya mereka. Biasanya kalau usia sedini mereka belum menemukan identitas yang tepat, atau bahasanya kecenderungan bingung dengan identitas itu bisa jadi kebingungan perang, atau mungkin bisa jadi tidak puas dengan masa remaja itu. Nah, ini contoh-contohnya biasanya dengan kecenderungan masalah-masalah perilaku nih. Nah, ya kan, mungkin di sini jarang ya Jawa, mungkin banyak tawuran, berantem, terus penggunaan narkoba, terus tuh pakai sabu-sabu, lem, sampai mungkin gaduh dan lain, terus bullying, terus self-harm, ya kan, gores-gores tangan. Nah, ini sering nemuin tuh, bahkan anak SD gores-gores tangan. Kamu mungkin ya udah hidupmu seberapa berat sih gitu, cuma sekolah doang. Kalau versi kita orang dewasa kan gitu mikirin apa, ternyata bagi mereka berat, bagi mereka gak mudah. Kalau kita memaksa kan kepala kita sama mereka yang gampang sama, gak bisa ngerti kita apa yang dia rasain. Nah, terus mungkin ada sampai pelecehan seksual atau pelakunya atau korbannya, terus juga konflik dengan orang tua, konflik dengan guru, terus pengaruh gadget misalnya sampai kecanduan dengan gadget, gak bisa tanpa gadget, akhirnya marah-marah, kalau suruh berhenti marah-marah, kalau maunya kita pantau. Jadi mereka berperan sebagai orang lain, jadi kayak mungkin aku tapi mereka jadi idolnya kayak gitu. Jadi kayak gambaran mereka itu gak pakai nama mereka punya sifat, punya kebiasaan kayak idol itu. Tanda-tanda perilaku menyimpang itu apa aja? Pertama, tidak mau diarahkan, tidak dapat menyampaikan emosinya dengan baik, tidak mau disiplin, kesulitan di sekolah, bermasalah dengan interaksi keluarga atau sosialnya, sering melukai diri sendiri, impulsif, dan mungkin kalau misalnya yang kemudian ada lagi yang ibaratnya tidak sesuai dengan norma. Jadi ini biasanya tanda-tanda perilaku menyimpang yang sering ditemui di peraturan. Dampak perilaku menyimpang apa aja? Pertama, ada gangguan emosi dan mental. Jadi jangan berpikir kalau anak-anak itu gak bisa kecemasan, gak bisa ada kecenderungan depresi, gak mungkin depresi juga. Ada, bisa. Kecil-kecil juga bisa. Jadi jangan pikir apa sih kayak gitu aja dipikirin, gak ada yang ngapain
depresi pada anak. Tapi mungkin belum bisa ditetapkan, tapi punya ciri-ciri yang kayak gitu tuh. Harga dirinya rendah, kecemasan juga paling banyak, nanti bahasanya juga bisa stres. Dan ketakutan aja. Anak-anak dengan masalah. Terus tahun 2024 gimana? Lebih banyak lagi, tapi belum dibikin data. Nah, biasanya anak-anak di dinas perlindungan anak dan perempuan itu kasusnya tidak jauh-jauh dari pelecehan seksual. Persetubuhan, jadi sebagai pelaku, sebagai korban, terus ada bully, terus ada penyimpangan sesama jenis. Nah, akhirnya ada yang dilaporkan dengan sekolah, ada yang ketangkap dengan satpol pp, ada yang dilaporkan sama orang tuanya, ada yang bahkan anaknya datang sendiri. Nah, jadi banyak lapornya. Oke, lanjut. Kasus anak sebagai bentuk perilaku menyimpang ini yang sering ditemui nih, pelecehan seksual, korban pelecehan, lawan jenis sama jenis, disorientasi seksual, jadi menyuka sesama jenis. Oke, pelaku bully, penggunaan narkoba, penggunaan alkohol, biasanya dia minum sama temennya, diajakin sama laki-laki, terus dilecehkan. Itu banyak banget juga di tanah laut. Terus masalah emosi atau pengen gores-gores tangan, tapi gak pengen mati, cuma pengen gores-gores aja. Oke, masalah perilaku sosial dan akademis, biasanya bingung orang tuanya atau gurunya kok penurunan kemampuan atau gak ada motivasi dan lain-lain. Terus gimana cara mengatasi itu? Sebenarnya kolaborasi. Jadi dari sekolah aja sama anak, dari orang tuanya nggak ikut. Mengatasinya dari berbagai macam, misalnya bisa lewat tulis, bisa baca, di sekolah, bisa yang psikologi, rutin dilakukan, terus komunikasi efektif dilakukan. Misalnya kalau waktu ini kita lebih ke arah komunikasi efektif. Terus adanya aturan konsisten atau disiplin positif yang dilakukan di sekolah maupun di rumah. Terakhir, memang kolaborasi itu perlu namanya psikoterapi. Itu bisa dilakukan oleh tenaga ahli atau psikolog. Terus tidak harus yang memang kerjanya di tempat yang keluar yang mudah buat anak. Tujuannya buat apa? Untuk fokus ke perilaku baik ini. Pertama, mampu kontrol diri yang baik, mampu fokus dan aktivitas yang sesuai, terus mampu belajar atau mempunyai motivasi yang baik, berfungsi secara aktif, jadi mampu berpikir, penalaran yang baik, terus juga bisa bersosial yang baik, bisa aktivitas yang baik, perkembangan emosi yang juga baik, jadi bisa merasakan, mengintegrasi, memahami, mengekspresikan dan mengatur. Memang kita juga sulit. Keinginan belajar atau motivasi adalah dorongan berasal dari sekolah. Jadi motivasi itu sebenarnya dari diri kita sendiri atau dari anak itu sendiri, dan dengan tujuan untuk mencari sesuatu. Misalnya sekolah pernah dikasih psikologi atau sosialisasi tentang pelecehan seksual. Kapan? Ada tahun lalu. Dan dianggap sudah bisa. Namanya psikologi itu berulang ya, kayak kita mama-mama atau bapak-bapak kalau ngomong sama anak itu hari ini bisa ngomong, besok bisa lupa. Jadi namanya edukasi atau mungkin informasi ke anak itu gak bisa dilakukan sama sekali aja. Misalnya dilakukan pernah dikasih dulu dinas datang 6 bulan yang lalu, tidak cukup sebenarnya. Karena memang harus dilakukan dengan aktif. Terus melakukan screening sederhana. Jadi mungkin dia punya alat screening atau mungkin asesmen sederhana untuk siswa-siswa belum mungkin kurang paham, jadi bisa dilakukan secara aktif. Terus memberikan pengarahan sesuai kebutuhan anak. Jadi ini untuk selalu aja ganti kalau anak itu sebenarnya
evaluasi secara mendalam. Jadi selama ini mungkin peraturan atau kurikulum yang ada di Indonesia lebih ke arah memandirikan ya sekarang ya jenisnya ya memandirikan ya Bu ya, memandirikan anak. Tapi sebenarnya menurut itu belum cocok untuk budaya Indonesia. Karena anak Indonesia itu perlu motivasi, perlu didorong, perlu berprestasi, keinginannya dari juangnya beda dengan orang luar negeri bahasanya. Dia punya kesadaran yang besar buat diri sendiri. Anak sekarang enggak. Memandirikan malah membuat dia agak santai. Terus sekarang nilai rapot nggak ada peringkat, ya kan? Naik semua, kayak udah jadi bingung. Bakatnya apa? Biar nggak salah sekolah di mana? Anak-anaknya biasanya gini, maunya masuknya sekolah SMK. Padahal anaknya nggak punya kemampuan dengan praktikal. Akhirnya apa di situ? Akhirnya nggak bisa, terus dulu nggak bisa, nah itu juga keberatan. Atau mungkin anak dengan kemampuan kecerdasan yang bagus, tapi akhirnya tidak bisa dimaksimalin. Jadinya mungkin dia maunya masuknya ke sekolah lanjutan SMA umum, tapi orang tuanya mau SMK aja, nah dia nanti gampang kerja langsung bisa dan lain-lain. Tapi kalau ke SMK mungkin keterbatasan dia untuk lanjutan lebih terbatas dibandingin sekolah menengah. Keterbatasan itu yang mungkin akhirnya harus dia bantu di anak-anak atau orang tua. Terus ada namanya gaya belajar. Gaya belajar itu anak-anak itu ada macam-macam gaya belajarnya. Ini juga bisa dicarikan gaya belajar auditori, kinestetik dan lain untuk memaksimalkan kemampuan anak. Terus perlu juga dilakukan kolaborasi. Jadi ada orang tua, sekolah, dan profesional apabila diperlukan. Terus evaluasi berkelanjutan. Ini juga perlu. Selama ini kan mungkin evaluasi berkelanjutan itu dari kurikulum aja ya, misalnya kurikulum selama ini yang kita jalani. Kalau kurang paham misalnya gini, anak-anak itu dari SD-nya misalnya memang punya masalah dengan kemampuan belajar, masuk SMP tetap nggak bisa belajar, akhirnya ya kita sebagai orang tua mungkin orang tuanya juga ya udah coba sekolah aja, terus dari gurunya juga bingung ini gimana ya, karena tuntutan orang tua kan banyak berpikir udah sekolahin ya udah itu tugasnya sekolah, padahal kan lingkupnya banyak, yang harus terlibat juga banyak. Akhirnya anak ini tidak terevaluasi lagi, tidak dicari tahu lagi, emang ada nggak yang berubah, apa yang harus diperbaiki, bagian-bagian mana yang harus dimaksimalin. Jadi kalau untuk kemampuan anak itu ada yang kita perlu optimalkan. Berarti optimalkan itu yang jadinya dia bisa harus didesain lagi. Atau mungkin bahasa lainnya kalau untuk yang dia nggak bisa, nggak harus punya standar tinggi. Jadi tidaknya dia terpaksa harus ikutin penilaian. Ini juga harus evaluasi jangka panjang. Terus yang terakhir, membantu anak merespon perasaannya dia. Jadi anak-anak dengan masalah itu biasanya dia juga merasa kesulitan. Biasanya kecenderungan emosi, perilakunya juga pasti akan muncul. Ini yang mungkin dulu pengen sharing dengan kalian. Jadi jangan pernah bilang anak ADHD hiperaktif itu udah besar jadi sembuh. Tidak ada. ADHD hiperaktif itu tetap ada, tapi bentukannya bisa jadi beda setelah sekolah. Biasanya orang tua atau mungkin bahasanya dulu kurang bisa aware ya, kayak gitu. ADHD, hiperaktif, autis, terus kemampuan keterlambatan belajar, terus ada juga namanya disleksia, diskalkulia, intelektual, keterlambatan intelektual defisit, itu juga bahasanya kalau zaman dulu retardasi mental. Sekarang tuh namanya disabilitas intelektual. Tapi juga ada. Dan itu gimana cara screeningnya? Itu sebenarnya yang bisa mendiagnosis itu profesional. Dia mungkin bisa membantu screening di awal, tapi penegakan diagnosisnya harus ke profesional. Ini mungkin gambaran dulu kalau sekiranya harus kita latih buat anak-anak. Pertama, self awareness, jadi memahami dirinya mereka.
self regulasi, mengekspresikan emosi mereka, terus meningkatkan motivasi. Ini bisa dengan bimbingan karir, tes bakat minat, tes pembelajaran, tes IQ, penanganan masalah agar memiliki tujuan, meningkatkan fokusnya mereka, fokus dengan masa depan mereka, dengan gaya pembelajaran mereka, dan tanggung jawab mereka di akademik. Terus perlu dilatih empati. Nah, empati ini, jadi anak sekarang empatinya memang lebih minim, ya kan? Makanya punya kecenderungan pelaku bully, kecenderungan mungkin bahasanya nggak kompak dengan pendidik. Maka ikhtiar aja. Pertama, evaluasi kemampuan. Terus itu merupakan satu hal yang penting. Kedua, edukasi kontrol gadget. Mungkin bukan hanya bully, yang digaung-gaungkan, mungkin bukan hanya stunting aja, tapi gadget itu juga harus digaungkan sama orang tua. Terus kemampuan komunikasi positif. Nah, gimana sih cara berkomunikasi positif? Kemampuan asertif. Nah, kalau asertif itu menyampaikan keinginan mereka secara positif, berani bilang tidak, berani bilang pendapat, berani lain, tapi secara positif. Itu juga penting biar tidak menjadi pelaku dan korban bully atau mungkin pelecehan seksual dan intinya biasanya untuk anak-anak pelecehan seksual atau pelaku korban pelecehan seksual itu mereka nggak bisa bilang enggak, nggak enakan, takut, terus gampang di direct biasanya. Akhirnya tahu itu nggak boleh, tapi nggak berani bilang. Akhirnya nggak berani bilang sama orang tua, nggak berani bilang sama siapa-siapa. Itulah yang dialami di korban-korban yang saya belum temui di tanah laut. Terus ada lagi pengetahuan mengenai isu-isu saat ini. Jadi kalau misalnya kita bilang kalau dulu selalu ada merasa tabu untuk membahas hal-hal yang dianggap malu, misalnya bahasa seksual atau mungkin pelecehan atau mungkin yang diberi. Tapi jangan lupa anak-anak itu bisa searching, bisa tahu, bisa iklan dan lain-lain itu semuanya ada. Tapi kita sebagai orang tua kayaknya atau mungkin sebagai guru cenderung gak usah dibahas, mungkin bingung cara membahasnya. Tapi anak-anak itu malah ngasih tahu atau memahami versinya dia sendiri. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama temennya versinya dia sendiri. Jadi isu-isu yang ada itu juga harus dikasih edukasi yang tepat. Terus juga pendidikan seksual, reproduksi. Jadi sesuai dengan usianya itu beda-beda cara memberikannya. Mungkin Pian belum nggak tahu, mungkin Pian juga bisa paham atau mungkin masih punya keterbatasan mengenai pendidikan seksual. Jadi SD itu beda, SMP itu beda, SMA itu beda. Batasannya apa dan apa itu tetap ada. Dan itu harus diberikan. Itu nggak bisa lagi nggak diberikan. Karena kalau diberikan aja mereka bisa mengartikan dengan salah. Apalagi nggak diberikan. Apalagi diberikannya jarang-jarang misalnya. Itu tetap jadi sesuatu yang hal yang penting karena anak sekarang gadgetnya yang dia lihat itu bebas, jadi iklan aja bisa muncul, dari sosial media muncul. Kalau zaman dulu mungkin harus searching niat banget, sekarang anak sekarang malahan belum pernah nanganin itu SD, dia tahu VPN, dia download VPN, terus dia bisa download situs-situs orang dewasa, pornografi. Segitunya, karena semuanya bisa lewat Google sekarang, jadi nggak bisa lagi tutup mata untuk nggak tahu seperti itu. Jadi pendidikan seksual itu merupakan salah satu yang penting selain bullying. Karena udah menurun itu kalau dihitung kan kasusnya lebih banyak daripada kasus bully-bully yang selama ini terkait. Ini banyak yang orang tua yang bacanya nih mau damai lalu yang damai di dalam keluarga dinikahkan atau mungkin anaknya dimasukkan pesantren dan lain-lain. Seksual itu bukan hanya dengan lawan jenis, sesama jenis. Jadi jangan heran sekarang anak SD, SMP sudah merasa cinta dengan sesama jenisnya. Kalau laki-laki mungkin kelihatan ya kalau yang agak lama. Kalau perempuan itu kan nggak kelihatan. Karena kedekatannya dengan perempuan, kita kedekatan dengan perempuan kan biasa ya. Tapi ternyata ada yang munculnya, jadi mereka bisa sesuatu yang salah. Jadi sukanya dengan perempuannya dia. Nah, perempuannya ini yang tadinya nggak suka tapi diperhatiin
bingung mungkin sebagai orang tuanya, mungkin Pian juga nemuin di sekolah, jadi guru juga bingung harus seperti apa, karena memang lingkupnya harus lagi-lagi kita promosi, preventif, mau nggak mau kan harus dilakukan dengan cara itu ya kan? Kalau sudah terjadi baru bingung. Jadi promosi dari awal preventif itu juga harus dilakuin biar hal-hal ini nggak terjadi. Jadi kalau udah pakai dengan miskin dan termasuk konstitusi banyak lagi, tapi ini hal-hal yang betul penting dan bisa Pian cari tahu secara mendalam seperti apa. Oke, itu aja materi dari Ulun. Atas perhatiannya terima kasih. Cuma Ulun mau sharing nih, Ibu. Pas kebetulan ada Pian di sini, jadi Ulun punya kasus di dinas perlindungan, itu anaknya korban pelecehan, atau mungkin ada guru BK-nya, Ulun nggak tahu, di SMP. Ini kan punya ya semuanya ya kan, sekeliling anak ABK ya bahasanya ya. Nah, mungkin di sini Ulun cuma menginformasikan aja biar tidak salah tangkap atau mungkin mendetailkan ya, mungkin kalau ini Pian bingung nih bagi selebaran kayak gitu ya kan. Terus Ulun mendetailkan, oke, ini gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan fisik lagi ya. Nah, ini yang menurut Ulun harus yang tahu, ada cerdas istimewa. Oke, nah ini tunagrahita ini ciri-ciri ini bukan hanya ini Bu. Ini kalau Pian baca ini pertama, terdapat ciri-ciri fisik yang menonjol, kepalanya besar, matanya sipit, lidahnya tebal, alisnya miring, tidak mampu mengurus diri, mengalami kelambatan bahasa bicara, selalu tergantung. Yang Pian pikir apa? Berarti dia cacat nggak sih secara fisik? Ya, biasanya itu namanya Down syndrome. Ya, yang mukanya sama semuanya, ya kan? Ya. Tapi tunagrahita atau gangguan intelektual bukan hanya itu. Tunagrahita atau gangguan intelektual itu masalah kecerdasan. Jadi anak-anak dengan IQ-nya di bawah 70. Nah, gimana caranya tes IQ? Kita harus tahu. Nah, gangguan intelektual atau kecerdasan di bawah 70 itu IQ-nya di bawah, bahasanya itu ada mungkin kalau kayak di SLB ada namanya mampu didik, mampu latih, mampu rawat, dia masuknya ke situ. Namanya zaman dulu retardasi mental, tapi sekarang sudah diganti karena memang masalah mental, namanya masalah kecerdasan. Itu anak-anak dengan itu, ibaratnya IQ anak-anak rata-rata itu 90-an. Tapi kalau dia 70 berarti ibaratnya rendah banget. Nah itu nggak bisa kita samain karena memang bahasanya kayak giganya kepalanya ini nggak cukup, maksudnya segitu doang. Nah dia mau apain itu nggak bisa. Ibaratnya cerdasnya memang kurang. Itu namanya tunagrahita. Nah ini di sini mungkin Ulun bisa sampaikan, mungkin selama ini Ulun tidak pernah berhubungan langsung dengan dinas pendidikan, jadi Ulun bisa menginformasikan kalian. Tunagrahita itu bukan hanya itu. Jadi nggak tunagrahita dengan nama belajar beda. Nama belajar itu borderline batas ambang di atas 70 nih. Nah, di bawah rata-rata tapi dari 10, jadi bilangnya itu batas ambang tengah-tengah gitu. Jadi kalau biasanya kita bilangnya anaknya bodoh, anak-anak pintar, nah itu. Tapi kalau tunagrahita itu masuknya ABK yang memang tak mampu otaknya ini, ibaratnya dia mau apain sama lesin gak bisa. Ya, jadi kalau keterlambatan belajar masih bisa diarahkan, masih bisa diekstrakan gitu, walaupun tidak sebagus anak rata-rata. Tapi kalau tunagrahita tidak bisa. Nah, itu ya yang mungkin Ulun mau sharingkan biar kada bingung Pian semua. Jadi kemarin kasihan Ulun itu masuk sekolahnya tanya masuk mana, bilang apa? Cuma hanya kayak gini. Ini sebenarnya screeningnya juga screening yang masih terlalu awam, harusnya detail lagi. Ini cuma checklist mungkin pihak sekolah juga banyak bingung masuknya mana, ini jadinya apa, yang penting masuk aja info padahal gitu. Dari ini semua harusnya kita evaluasi ke profesional. Ya mungkin bisa kayak dia sih, ya kan? Arahkan ke kalau mungkin dari keluarga kurang mampu, arahkan ke RSUD untuk melihat caranya apa. Ya memudahkan dia juga untuk dalam pembelajaran atau mungkin mengarahkan guru-guru yang ada di sekolah.
lagi cari IQ, mau ternyata memang masalah intelektual tadi, masalah keterampilan intelektual, jadi itu nggak boleh gini. Jadi nggak bahasnya kan dia nggak bisa baca karena dia kayak masuk otaknya nggak masuk katanya. Nah, ini disleksia, disgrafia, apalagi ada namanya diskalkulia. Nah ini semuanya yang harus ditemukan ada tes IQ-nya, kategori IQ-nya yang harus dicari tahu dulu baru bisa masukin ke sini. Gangguan emosi. Nah, jadi kalau misalnya kita gangguan emosi itu juga ada ciri-cirinya yang harus disertakan. Gangguan emosi itu setidaknya di atas 6 bulan sampai 12 bulan dia apa sih rasanya tutup. Jadi misalnya di baru 1 bulan dia masukin ke situ, misalnya enggak sesimpel itu. Jadi untuk gangguan emosi perilakunya ada jenisnya juga gangguan anak menentang. Jadi dia kalau dibilangin menentang terus melawan, itu juga beda. Gangguan emosi atau perilaku ini kecenderungan biasanya nih punya sifat-sifat agresif. Tuh. Jadi nanti kalau tidak diarahkan dibantu, mereka kedepannya jadi antisosial atau bahasa lainnya apa penuh berdarah dingin kayak psikopat, bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi kada peduli dengan perasaan orang. Biasanya nanti akhirnya kalau besar masalahnya masalah hukum. Nah, jadi pelakunya pencurian, pelaku pencabulan dan lain-lain. Itu namanya masalah perilaku pada anak. Bisa masuk ke situ. Dulu pernah nemuin anak yang ngeprank polisi. Polisi di pranknya. Dibilangnya dia dicabulin. Itu anak-anak bu SD. Dia jadi terluput dari awal sampai akhir. Polisi aja bingung. Pakai bajunya, pakai ininya, itu rame itu kemarin. Terus tapi sudah dibuat, dipanggil terus dia nuduh siapa nuduh bapak temannya. Baik, kesian kamu orang itu dimasukin penjara. Ternyata masalah perilaku pada anak. Setelah dilihat-lihat, masalah perilakunya kenapa? Karena dia borderline. Balik lagi. Masalah perilaku itu tidak boleh anak dengan intelektual yang terbatas. Kalau intelektual tidak batas, karena balik lagi tidak besarnya itu. Tapi kalau masalah perilaku sama emosi, setidaknya anak-anak borderline atau rata-rata IQ-nya. Pula, jadi kalau yang keterbatasan intelektual itu yang terpaham, dibaratin kalau orang bilang akibatnya ini karena paham, bisa jadi ini karena paham. Ya karena apa memang nggak mampu lah, berarti kepalanya itu kan setengah isinya. Jadi itu aja materi dari ulun. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pemaparan dari Ibu Isela. Ya, kita beri-applause dulu kalau luar biasa hari ini materinya, walaupun padat dan berisi sekali. Akhirnya kita banyak sekali mendapatkan wawasan tentang keilmuan ini ya, termasuk isian sampai kemarin. Makanya kita sebenarnya agak ragu ya Bapak Ibu, bisa nggak diisikan dinyatakan anak ini termasuk ABK? Enggaknya, karena kita bukan kapasitas sebagai psikolog sebenarnya. Itu istilah yang bisa menentukan itu, tapi harus diisi angket itu. Akhirnya kan jadi bumerang buat kita. Ya, apalagi apabila ini berkelanjutan kata Pak Harjami, Bapak Ibu nanti akan dipanggil dan mengikuti pendidikan selama 2 tahun karena anak ABK kita ada di sekolah itu dinyatakan dan kata Bapak Ibu salah satu kan disekolahkan, ternyata hasil psikolognya kalau sebenarnya tidak. Nah, memang kemarin waktu ditanya kepada saya, ada beberapa kawan yang bertanya apakah layak anak kami ini dinyatakan ABK. Kata saya tidak berani berspekulasi benar atau salah anak Bapak Ibu ABK karena saya bukan psikolog. Sebenarnya saran saya harus ke psikolog. Nah, itu saran dari psikolog itu bagus sekali Bapak Ibu. Harusnya kalau kita ada mengetahui tanda-tanda anak kita itu sudah ada berkebutuhan apapun, harusnya lebih detail dan kalau lengkapnya itu kita minta bantuan ke psikolog yang terdekat, yaitu di rumah sakit Bu Yasin, tentunya Ibu ya. Itu aja ada kayak. Kemudian kita buat beberapa
pertanyaan lah dari Bapak Ibu, kita buka ya. Menarik di luar kapasitas kita sebagai guru BK tambahan keilmuan kita. Silakan. Oh iya, silakan Ibu. Silakan Ibu untuk bertanya. Mumpung ada psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa? Pertanyaan Ibu Isela yaitu tentang prosedur untuk bisa mengetahui hasil anaknya dengan keterbatasan ekonomi. Kita langsung aja ya, langsung kita jawaban dari Ibu Isela penjelasannya. Terima kasih Bu Sonia. Jadi selama ini yang kami lakukan di RSUD itu memang sebenarnya tes yang standarnya, ibaratnya yang perlunya atau yang memberikan jawaban ekstra itu sebenarnya tes nasional. Tapi ini memang tidak tercover sama BPJS. Tapi kita dilakukan sederhananya namanya screening sama tes kecerdasan sederhana. Jadi bentukannya bukan IQ, tapi kecerdasan, kategori kecerdasan. Nah, itu bisa diarahkan pertama minta ke puskes, ya kan, rujukan ke poli anak sehat namanya. Poli anak sehat, nanti poli anak sehat merujuk ke poli psikologi. Itu bisa dilakukan. Tapi itu balik lagi tidak bisa dengan tes IQ lengkap. Itu dilakukan tesnya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi memang rumit pekerjaannya, makanya tidak dengan harga yang jadi bisa juga nanti kalau yang mau yang dulu bilang bisa dilakukan masuk ke poli anak sehat di poli anak khusus ke poli psikologi. Tapi mungkin keterbatasannya tidak besar. Tapi itu penting daripada kita sama sekali tapi dapat kategori kecerdasan dan gambaran masalah pada anak. Kalau itu pelayanan Bu, biasanya tergantung. Biasanya nih kalau hari itu datang, kalau memang nggak ada pasien bisa bertangani. Kalau enggak biasanya nanti dijadiin jadwalnya. Karena kan ruangan kami itu cuma satu. Biasanya kalau namanya tes kan harus ekstra dengan anak itu aja, nggak bisa harus sebelum libur atau apa. Kita kembali. Tapi di nggak apa-apa di area aja kalau masih kerja itu dan itu dilakukan di hari itu juga biasanya. Itu aja Ibu Sonia. Iya. Mungkin sudah jelas ya Ibu Sonia. Ya, kita lanjutkan lagi ke penanya kedua. Silakan Ibu. Ibu Fitri dulu lah, tanya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah penyebab utama anak itu menjadi ABK? Itu saja. Terima kasih. Langsung aja ya. Ibu Fitri, jadi sebenarnya untuk anak latar belakang menjadi ABK itu kalau menurut penelitian juga sulit untuk dicari tahu. Biasanya untuk kayak anak-anak yang ciri-cirinya kelihatan aja, misalnya autis, ADHD, ya kan, biasanya memang ada masalah pada kemampuan otaknya, misalnya, ya kan, terus jadi misalnya secara fisiknya memang punya keterbatasan. Tapi kalau misalnya ABK yang lain, misalnya kayak tadi kayak keterlambatan belajar, terus kayak keterlambatan intelektual, itu juga bisa dari fisiknya sendiri, ibaratnya dari genetiknya lah ibaratnya ya. Jadi ada keturunannya juga bisa, orang tuanya bisa keterbatasan kemampuan, akhirnya ngaruh atau keterbatasan stimulasi, keterbatasan pengajaran, jadi orang yang pendidikan rendah, anak tidak pernah diajari juga bisa.
faktor tapi nggak bisa ditentuin. Jadi kayak kita bisa menentukan dari mana itu biasanya kalau terlihat aja, tapi kalau yang tidak terlihat juga biasanya urut nyampein sumber-sumbernya bisa jadi karena genetiknya dia, misalnya dari fisik anak itu sendiri, misalnya pada saat hamil orang tuanya kurang nutrisi, kurang hamilan, misalnya kehamilannya kurang bulan, itu juga bisa. Terus juga anak dengan gangguan perkembangan belum bisa jalan juga bisa. Jadi anak dengan speed delay, anak dengan speed delay juga bisa jadi disleksia. Jadi gangguan komunikasi itu juga paling banyak sekarang. Itu bisa jadi masalah keterlambatan belajar. Karena apa? Orang anak-anak umur 3 tahun 4 tahun bisa ngomong, ngomong aja dia baru 5 tahun. Nah, terus dia bisa baca. Maksudnya baca yang bahasa berat kira-kira masuk kok. Dia belum bisa banyak kosakatanya. Itu sulit juga. Makanya misalnya belajar komunikasi dan mengambil faktornya adalah ini kita sambung lagi pertanyaan itu jelas dari buku ya. Pak Nadiansa atau Ibu Nisa dengar yang pertanyaan tadi. Oke, nanti bisa buka lagi pertanyaannya. 3 pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Nisa dari yang saya tanyakan itu hambatan belajar atau disleksia ataupun tunanetra itu apakah bisa jadi bertukar tempat, misalnya berubah hambatan belajar jadi disleksia atau jadi autis atau autis jadi tunanetra. Itu aja pertanyaan. Jadi biasanya dia kan tadi kan kalau dari screeningnya kayak boleh dua gitu ya, bingung yang lain maksudnya kemana, bisa dua-duanya, bisa dua-duanya, tapi biasanya enggak misalnya nih dia tunagrafista dicampur disleksia, itu nggak mungkin yang tadi belum bilang, itu nggak akan pernah bisa, itu nggak akan bisa karena dia namanya disleksia itu ada kategori kecerdasan yang harus rata-rata. Nah, jadi dia pintar, dia pintar tapi dia bisa baca. Jadi itu ada mungkin bahasanya bisa bergabung tapi juga nggak boleh digabungkan. Nah, harus salah satu. Nah itu terus bisa pindah-pindah nggak dari disleksia jadi tunagrafista? Nggak bisa. Atau mungkin tapi kalau misalnya nih ADHD hiperaktivitas dicampur dengan disleksia bisa. Jadi itu yang tahu memang profesional yang harus mengkategorikan itu bisa digabung, itu ternyata bertolak belakang. Jadi kalau autis dengan dicampur dengan disleksia yang nggak mungkin, karena autis itu sudah berat sama komunikasi dan lain-lain, jadi dia bukan mungkin jadi gabungan disleksia. Biasanya dia memang gabungan komunikasi. Akhirnya dia biasanya yang mungkin nggak bisa melakukan belajar dengan bagus, nggak bisa berkomunikasi dengan bagus. Tapi balik lagi yang harus dilihat yaitu standar pengukuran mengenai tes kecerdasan itu baku yang harus diukur dulu. Jelas Pak Budi. Ya kita buka tiga penanya lagi. Ya kita awali dengan Ibu Nisa, silakan. Belajarnya pun sudah pakai gadget gitu. Nah terus kita aktivitas gangguan. Terus ada anak yang gangguan itu kemudian kita kan belah sama orang tuanya. Udah bahasa belajar ya hanya pada sedianya kita ada semua ya. Seperti itu tuh. Nah terus kita juga mau bicara masalah itu gimana gitu. Kalau itu masih gadget lulus kalau misalnya informasi buat semua anak di bawah umur 2 tahun itu tidak boleh sama sekali terpapar gadget.
Itu sebenarnya dari WHO mengatakan umur di bawah 2 tahun itu sama sekali nggak boleh terpapar dengan gadget. Karena apa? Karena itu umur masa-masanya dia masih perkembangan dengan visualnya, otaknya dan lain-lain. Tapi kalau gadget itu overstimulasi, ya kan, karena akhirnya dia belajar dia komunikasi tadi yang harusnya nih berkomunikasi kompak dengan lingkungannya, tapi gadget akhirnya nanti sudah mulai 2 tahun kalau bisa ngomong, kok dia ngomong gue, kok ngomongnya nangis, wah, biasanya ngomong sendiri, sama gadget yang dia pakai. Karena apa? Karena memang usia dia yang tadinya harus mencari informasi dari sekitar lingkungannya, malah dia jawabnya yang sama dari gadget. Iya, dari gadget ya. Mungkin sebenarnya ada keterbatasan. Sebenarnya di bawah 2 tahun tidak boleh. Itu rekomendasi dari WHO. Tapi kalau di atas 2 tahun sebenarnya boleh pakai dengan kata-kata keterbatasan. Misalnya kayak gini, dengan gadget tapi waktunya yang harus disesuaikan, tidak boleh lebih dari 1 jam. Ada juga di gadget itu juga bagus, teknologinya juga bagus ya Bu ya, banyak anak-anak yang bisa ngerti warna, ngerti huruf dari gadget. Tapi kita harus terlibat di situ. Jadi bukan gadgetnya yang ngasuh dia gitu ya. Nah, kecenderungan gadget itu seperti pisau bermata dua. Jadi pasien dulu itu rata-rata, semua pasien dulu rata-rata jadi tanya, main gadget apa enggak? Ya Bu, bermain terus. Pasti masalahnya jadi perilaku, emosi, bahasa. Pasti itu semua gabung. Karena apa? Karena tadi aku bilang dengan gadget dia tidak ada komunikasi dua arah. Terus dia gampang marah, gampang tantrum jadinya. Terus tuh dari gadget jadi kayak stres. Terus tuh dia diajak komunikasi gak nyambung. Ngomongnya bahasa-bahasa planet, ngomong sendiri. Ditanya namanya siapa aja juga ya benar. Gimana? Itu bingung nanti. Udah mulai usianya SD. Nah, kalau masih TK tuh mungkin guru TK masih ya nggak apa-apa main, ya kan? Kalau sudah SD udah panik orang tuanya, baru datang ke praktek. Biasanya modalnya gitu. 5-6 tahun baru muncul tuh. Gimana Bu, di sekolah kan mau belajar, harus bisa baca. Ya karena jadi mirip kayak autis gitu. Tapi bukan autis, tapi nggak bisa kontak sosial karena kebanyakan main gadget. Pengaruhnya atau dampaknya itu gak kelihatan, buat awal-awal gak kelihatan. Mamanya ngerasanya aman, ya kan? Yang penting gak ada diganggu, ya kan? Biasanya bisa berapa, bisa apa, nanti ngomong HP. Ya boleh, cuma kalau terlalu sering dampaknya jadi negatif. Karena aku juga masih main. Tapi balik lagi kita harus kasih batasan. Gimana sih kasih batasan anaknya ngamuk? Nah itu berarti PR-nya kita sebagai orang tua, sebagai orang tuanya, ya kan? Gimana caranya? Perlu namanya toxic gadget dulu. Toxic gadget itu gimana caranya? Orang tuanya harus temenin, ngasih mainan-mainan yang temenin, ya kan? Gak boleh main HP, tapi orang tuanya suruh dia diem. Gimana caranya? Terus mamanya main HP, ya sama aja bohong, malah ngamuk-ngamuk anaknya. Jadi kalau di toxic atau berhentiin, berarti kan anaknya ayo diajak main ke taman, diajak ngobrol, diajak berantakan mainan edukasi, kan harus kayak gitu, harus ada pelampiasan. Tapi itu jauh lebih baik. Jadi kalau sudah ada ciri-cirinya di umur 3 tahun ketergantungan gadget, masalah dengan komunikasi, masalah perilaku, masalah gadgetnya. Tapi ada juga yang enggak, ya rasanya ya yang enggak gitu ya, yang mungkin pintar aja, bisa aja komunikasi, tapi main gadget gak ada masalah perilaku. Oh berarti bagus ya, tapi nanti masalahnya di sisi matanya, ya kan, dan lain-lain. Terus ada yang koordinasi matanya jadi enggak seimbang, satu ke kiri, satu ke kanan, kayak gitu. Jelas? Kalau cukup Bu? Kasih tahu aturan yang jadi yang konsistensi. Sebenarnya untuk anak-anak SD itu yang direkomendasi penggunaan itu hanya untuk 1 jam. 1 jam kalau SMP di sekitar di atas umur SMP itu 2 jam. Terus gimana cara kita untuk mengatasinya lagi konsistensinya orang tua? Jadi dibikin aturan. Kalau anak itu dulu kan juga kadang-kadang kesulitan. Jangan kan dia ya yang punya ilmu aja. Kadang-kadang dulu selalu bilang jangan nangis itu sudah stop. Ngaji jangan nangis, kita kalau tua itu ulang. Karena apa Bu? Itu kan kita juga orang dewasa aja nangis, ya nggak? Masa kita bilang dengan anak kayak nangis? Nggak mau, emang dia nangis.
sekolah dia harus nanya HP-nya mama sembunyiin di mana, karena nggak pernah lu taruh di sembarang tempat. Ada ya itu mungkin jadi keterbatasan kita, tapi bagaimana kita harus edukasi kan Bu. Boleh itu kan di jam-jam sekolah, di jam-jam selanjutnya enggak, ya kan, diatur, ya kan Bu. Tapi kalau kita bahasanya nih anak aja kita kasih satu HP satu ibaratnya, terus rasanya kita biarin, terus kita cuma bilang nggak boleh main HP terus, maulah dia berhenti? Enggak. Mulai belajar? Ya enggak lah, HP-nya juga jangan ngapain mesti belajar ya pakai mikir. Jadi lagi kontrolnya kita, ya kan, kontrol batasan aturan yang kita buat sepakat berdua. Misalnya mulai sekarang mainnya di sini lagi yang segini, oke? Karena apa? Karena ini kan itu juga namanya komunikasi efektif kan Bu ya. Nah iya kesepakatan berdua. Kalau jam segini berarti mama boleh marah nggak? Boleh, kenapa? Karena kan jam segini gini harus ada TikToknya ibaratnya. Dan itu harus dia terapkan. Nah, jadi ibaratnya jangan kalau bahasanya kalau yang masih kecil itu sebenarnya masih gampang kita atur. Tapi kalau kita dari kecil udah kita bebasin, sudah di atas SMP jangan salahkin anaknya kalau anaknya nggak bisa diatur. Karena dia sudah merasa kuasanya dia, ya kan? Habis sampai sekarang anak HP-nya di paspor, yang dia bisa lihat lah HP-nya isinya apa. Menakutkan nggak? Menakutkan. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka komenin, ya kan? Keterbatasan kita juga ngontrol itu kan besar sekali. Anak-anak korban-korban pelecehan itu gara-gara kebanyakan ngecek-ngecek orang nggak dikenal. Sesimpel itu mereka rasanya temen bilang kayak gini nggak apa-apa. Temen kayak gini juga. Temen gini juga akhirnya dia dapat satu temen dilecehin, atau dia jadi korban pelecehan, atau dia suka tuh sama jenis, akhirnya sudah panik, orang tuanya tahu chatan dia sama-sama cewek, terus sayang ayo panik mamanya tuh. Jadi namanya gadget itu sebagai dia usia anak harusnya apa, kontrol kita dengan sebagai orang tua, iya kan? Karena apa? Karena dia masih mempunyai keterbatasan memahami penalaran, pemahaman resikonya. Mau gak mau itu sudah paketan, namanya masih SMP bisa lah berpikir kayak kita masa depan, cita-citamu, jangan lu anak panang. Gak ada mikir kayak gitu, dia mikirnya ya udah semuanya di besok apa, udah sesimpel itu. Karena keterbatasan usia. Gak bisa kita salahin juga, ya kalau kita paksa, kalau mama tuh ya udah mikir nanti bertemu harus begini. Ya memang kadang-kadang ada anak yang sudah mikir, tapi kebanyakan usianya belum bisa. Apalagi di usia SMP. Bila Ya, Ibu Rita bagaimana? Alhamdulillah sudah. Ya, silakan. Pak, ngomong ada Ibu Isra, kita perbanyak komunikasi aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah terus mati Bu. Pertama saya terkait yang apa itu ya jalan dari dinas tadi mau sedikit ya. Kemarin itu kan pada awalnya itu setiap sekolah itu diminta data ABK ya. Nah, diminta itu. Kalau ini bingung kita ini mau mencap anak orang ABK kan itu harus dipertanggungjawabkan. Iya itu. Nah, lalu kemarin itu berdasarkan pengamatan pribadi dulu yang awal, kedua mungkin masuk ke Bapak Ibu guru, ternyata sekolah kami itu sekarang kasar mati itu ada 2 orang. Nah, kemudian setelah itu baru muncul nilai itu kayak yang tampilkan tadi. Nah, di situ di kami itu ada 2 orang. Jadi itu kan ada nama anaknya dan anaknya di situ kelas berapa. Nah, di situ kan ada indikator ya tidak ada beberapa. Nah, kemarin di sekolah itu ada hambatan pendengaran sama kurang apa dari situ ada ya, katanya hambatan pendengaran sama kurang pendengaran gitu ya, gangguan pendengaran. Jadi itu untuk masukkan datanya itu
bagaimana itu. Nah, karena ada dari pengamatan kami, sebenarnya yang menentukan itu ada tesnya tersendiri ya, biar mungkin ada tes ya, tes dari psikolog. Kemudian yang kedua gini Bu, kita itu kan guru bimbingan sering konseling. Nah, mengetahui anak ini berkata jujur atau tidak itu kalau dari sudut pandang psikologi itu gimana? Dari mimpi mukanya atau matanya atau gimana, itu gerak tubuhnya gimana itu? Karena nih teori itu kadang-kadang tidak sesuai dengan faktanya ya. Anak bisa jadi begitu tapi ternyata ya tidak benar. Teori itu tidak selalu benar. Ya, nah, mungkin itu aja. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sungguh menarik pertanyaan dari Pak Nadi yang kita langsung aja. Terima kasih pertanyaannya Pak Asmadi. Kalau untuk masalah fisik ya kan yang lihat kan masalah fisik ya Pak ya tentang pendengaran. Ya itu sebenarnya wajibnya yang harus kita rujuk ke ahlinya ya kan. Di sini di Tanah Laut sudah ada dokter THT ya kan untuk tahu benar-benar nggak anak ini masalah fisiknya ya kan. Apakah benar-benar ada mendengar atau mungkin ada masalah komunikasi atau mungkin ada masalah fisiknya yang kayak rasanya ada yang pasien dulu pernah mamanya itu datang dengan ngerasa anaknya ini cuek katanya, anaknya ini pada mau belajar tapi kalau di sekolah itu maunya sendiri artinya ya kan. Setelah udah kasih tes kecerdasan pintar, nah berarti kan bisa nih belajar sekolah seharusnya. Kenapa? Ternyata masalah fisiknya pada dengar. Jadi dia di sekolah itu kadang-kadang dan mamanya nggak tahu. Bayangin aja dia, mamanya sampai dia SD itu nggak tahu anaknya itu ada masalah dengan pendengaran. Ya kan? Berarti kan harusnya pakai apa? Pakai alat pendengar pengansur, ya kan? Dan masukkan ABK, harusnya lebih didetailkan contohnya segitunya. Jadi harus tetap periksa fisik. Kalau untuk masalah fisik yang berbentuk kayak masalah penglihatan, pendengaran, itu bukan hanya di bagian mulut aja, tapi memang kita harus kolaborasi dengan dokter ahlinya, dokter spesialisnya. Mungkin bisa dibantu ke sana juga, dan itu bisa banget pakai BPJS, ya kan? Bisa diapalah mungkin bisa pihak bantu. Jadi mungkin menurut kemarin, dan lagi-lagi gini, tidak menyalahkan dinas pendidikan selama ini memang belum berkolaborasi dengan dinas pendidikan Tanah Laut. Jadi selama ini cuma sekolah-sekolah. Mudah-mudahan bisa jadi berkolaborasi dengan dinas, ya kan? Dinas kan mengepalai loh kalian ya semua, ya kan? Jadi mungkin lebih gampang untuk berkolaborasi dengan rumah sakit maupun secara ulun pribadi gitu. Jadi enaknya kan kalau kita lihat itu tulisannya apa? Dari petualang, ya kan? Padahal di sini sudah ada Tanah Laut, sudah ada psikolognya, ya kan? Ya enaknya orang pasiennya datangnya rasanya ya kalau berat-berat datangnya ke kami juga, ya kan? Oke. Jadi itu satu apalah masukan dari dulu mungkin yang sampaikan ke orang tuanya bisa pakai BPJS biar enak yang mengetahui masalah pendengaran atau apa ke dokter THT-nya dari dijelasin. Nah terus kedua lagi gimana sih mengetahui anak berbohong? Nah sebenarnya mungkin dia lebih biasa ya kontak dengan anak yang gula masalah. Jadi anak-anak ini kan macam-macam ya kan, ada yang nyari perhatian biasanya, ada yang kelebihan perhatian jadi bermasalah. Untuk anak-anak yang bermasalah di sekolah, kenapa memang cenderung berbohong itu biasanya latar belakangnya karena kurangnya kedekatan dengan kita. Biasanya rapornya misalnya pasti kurang dia merasa nyaman, ya kan? Biasanya jadi bohong, biasanya takut, ya kan? Jadi itu bukannya jadi bohong dan jujur. Jadi mungkin selama ini kalau sebelum dia langsung menggiring ke masalah, mungkin dia bahas yang lain dulu biar dia merasa dekat sama kita. Nah terus disampaikan ke dia, tapi di sini cuma bantu aja. Jangan langsung nasehatin atau mungkin langsung ngambil kesimpulan, karena memang konseling itu butuh beberapa kali ketemu biar terjalin kerjasama dan bahasanya kedekatan biar dia bisa terbuka. Balik lagi kalau kita cuma untuk
hipnoterapinya. Jadi kayak kita butuh kedekatan yang dekat sama dia biar dia gampang menerima masukan dari kita. Ibu ngerti perasaan, jadi kan ada empatinya di sana, ya kan, kedekatan. Kalau yang kita dia rasakan itu memang berat, ya kan, baru bisa dia terima. Tapi kalau kita langsung ngechat mau kita sehatin, atau mungkin langsung kita sebarkan rasanya, atau mungkin kita langsung gegabah misalnya sampai ke orang tuanya, dia merasa ini cuma untuk dimarahin aja. Padahal dia juga bisa dibantu, atau dia juga bingung mempunyai solusi dari masalah. Itulah Bapak, ini Pak, sudah cukup Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Kasbia dari UPTD SMPN 2 Jati Bancik, tepatnya berada di Banyulang. Kebetulan baru setahun juga di situ, Bekasi dan SMP 2 Ampar. Di sini sebenarnya saya bukan bertanya, tapi berbagi pengalaman dan mungkin nanti kita solusi kepada psikolog. Yang mana saat ini sekolah kami ada siswa yang berhubungan dengan penyimpangan tadi, atau penyimpang yang saat pijat tadi. Jadi anak kami ini sudah beberapa bulan ini kalau di sekolah itu sering tidur. Jadi kalau habis istirahat tidur. Bahkan sampai guru yang lain masuk pun dia tidak mengenali, maksudnya tidak terbangun walaupun dibangunkan sama teman-temannya. Nah ternyata setelah kami panggil, kami berikan komunikasi dengan dia main gadget itu sampai jam 4 pagi. Nah, jadi dari jam malam mungkin jam berapa gitu, tapi sampai ke 4 pagi. Sedangkan teman main gadgetnya itu main game, Bu. Teman gamenya itu teman sebelah rumahnya sekolah juga, SMK 1. Jadi mereka sama-sama sekolah. Nah setelah kami berikan panggilan kepada orang tua, juga berikan kepada anaknya, sudah diedukasi dengan anaknya bahwa dampak ini seperti ini kan, apa yang kami tahu sebagai guru BK. Bahkan kami memanggil orang tuanya juga, dan orang tua sudah bersedia untuk lebih mengawasi ke kesiangan tidur, kesiangan bangunnya itu, gitu. Ya memang anak ini mempunyai latar belakang yang kalau bisa kita ketemu surat atau apa dari psikolog, saya kurang terlalu jauh mengetahui. Orang tuanya ini bisa, jadi orang tua yang laki-laki sudah jauh dari rumah, atau perempuan di rumah, tapi kerjanya malam kerjanya. Kerjanya di kafe, berangkat jam 10, pulang jam 4 pagi. Jadinya kata beliau, anak ini anaknya secara memang kurang kasih sayang gitu. Itu sudah tahu semua kalau sudah anak seperti itu pula. Nah, setelah dipanggil orang tua, sudah beberapa kali dikasih tahu juga, anaknya juga sudah dipanggil biar kita tuh pegamatan, tapi tetap sampai sekarang. Bahkan guru-guru yang lain juga sering mengeluh, tidur. Jadi kita sebagai guru kan tanggung jawab rasanya. Nah yang saya tanyakan sini, adakah trik untuk menghadapi anak tersebut? Karena ada dari ibu psikolog bisa memberikan wawasan atau apa untuk kami yang terutama untuk pribadi untuk menghadapi anak tersebut. Biasanya bagaimana menyikapinya lah supaya mereka dia kembali ke normal lagi. Ini setelah kecanduan kah atau gimana gitu. Nah kemudian tadi pun memahami masalah ABK tadi juga. Ada satu lagi di kelas 8, atau ada anak kami yang seorangnya sengaja keburu. Nah, kalau diberikan kata-kata kepada
udah jelas kata Hino. Memang anaknya baik, sekolah, rajin, belajar rajin, cuman itu aja sengal. Apakah itu termasuk dalam yang keterbatasan komunikasi atau gimana? Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita bisa jawaban dari Ibu Sera. Terima kasih Bu Asia. Masalah kasusnya pula di sekolah dia pula. Nah, jadi kalau bisa dibilang keterbatasan gadget, ya berarti memang jenisnya kecanduan dengan teknologi yang gadget, ya kan? Dan jenisnya game online ya Bu ya. Nah, itu banyak banget memang dialami biasanya usia-usia SMP SMA yang memang main game online. Nah, apa yang harus dilakukan karena memang kalau kita bilang faktor pendukungnya kan nggak memadai ya dia, orang tuanya kurang kontrol ya kan, memang orang tuanya kerjanya sampai malam ya kan, terus tuh anaknya juga yaitu sudah punya apa merasa punya HP sendiri ya kan, jadi dia sudah mulai merasa dia punya hak untuk penggunaan HP dan lain-lain. Nah, yang harus dilakukan memang balik lagi ini memang butuh kolaborasi dengan kesadaran anak itu sendiri ya Bu ya. Jadi bukan orang tuanya kosong, kedua kesadaran anak sendiri. Kesadaran anak sendiri biasanya kita bentuk dengan apa motivasinya dia, pengalihannya dia gimana, apa sih tujuan dia sekolah misalnya, perlu digalinya seperti itu kali ya Bu ya. Apa keinginan dia masa depan itu seperti apa, ya itu mungkin pelan-pelan ditanyakan dulu dia, kamu kan sekolah memang pengennya apa nanti untuk masa depan, kan sukanya apa dan lain, biar dia punya kesadaran diri sendiri dulu. Terus ya selain juga perlu kontrol dari orang tua, tapi kalau itu punya keterbatasan berarti kan dari anaknya sendiri dulu yang perlu kita pendekatan. Terus selama dia tidur di kelas, apa yang dilakukan sekolah Bu? Cuma dibangunin aja atau pernah dapat hukuman? Kadang-kadang kalau itu yang namanya guru masing-masing lah, karakter masing-masing biarkan aja. Kayaknya kayak apa ya, kimia kan ada yang kasih tes lain, jadi masing-masing Jadi menurut anak-anak itu dengan anak-anak yang kemampuan misalnya yang keterbatasan usia, apalagi di bawah usia SMA, itu mereka masih perlu konsekuensi yang jelas. Nah, konsekuensi jelas itu yang nyata, yang benar-benar gitu. Cuma kalau nasihat mereka nggak masuk, nah pada bisa paham gitu. Jadi apa yang dilakukan, dia harus mengasihkan konsekuensi positif, disiplin positif yang jelas. Misalnya apa, lari lo sana biar dia seger, terus tuh biar berkeringat, biar sadar lagi kan itu ya. Kalau tulis kira-kira ngantuk lagi nggak, ngantuk pasti ya kan. Jadi harus dicari konsekuensi yang kira-kira harus dilakukan, dan itu setiap dia tidur itu konsekuensinya. Jadi dia tahu, oh aku kayak gini gara-gara ini. Tapi kalau kita cuma nasehatin, kita cuma kayak marah-marah, mereka nggak terlalu ngerti atau bahasanya nggak peduli. Tapi kalau ada konsekuensinya, konsekuensi yang dia terima karena dia berlaku seperti itu lebih memudahkan bentuk perilaku. Jadi mungkin ini harus jadi kesepakatan anak-anak. Kalau kamu ini harus dapat konsekuensi apa. Lagi-lagi konsekuensi kan berarti harus konsekuensi yang positif ya, yang juga harus dibikin kesepakatan sama orang tuanya. Jadi jangan sampai orang tuanya merasa ini guru nyiksa, ya kan. Kesepakatan guru, anak, dan orang tua. Guru ini kita mau membentuk anak dia semangat, dia tahu kalau dia malam itu ini gara-gara tidurnya kemalaman. Ya wajar kalau kita jadi orang tua kalau tidurnya sudah malam pasti ngantuk, ya kan. Yang kita yang tahu nih gimana harus bekerja, apalagi dia yang nggak peduli belajar penting apa enggak, yang penting naik, pasti kan ngerasa maunya ngantuk kayak gitu, nggak ada motivasi. Jadi itu yang harus dibuat kesepakatannya pula. Jadi kalau untuk yang lain-lain atau mungkin masalahnya berat atau mungkin butuh penanganan lanjutan, itu memang butuh ekstra terapi namanya. Kalau dalam psikolog itu bisa juga ke klinik dulu. Jadi itu ada klinik ASKA, itu lebih apa ya rasanya ya, nggak perlu ngantri. Jadi bisa ketemu kalau orang tuanya sekiranya mau. Terus kalau untuk pertanyaan kedua pula masalah anaknya ngomongnya soal berarti itu masalah artikulasi.
dan komunikasi. Komunikasi pada semua orang. Jadi bentuknya artikulasi, apakah mungkin ada masalah dengan rongga kan ada yang kayak tengah itu karena tubing atau rongganya di dalam, berarti kan ada masalah fisiknya. Tapi sebenarnya memang gangguan komunikasi. Coba sih yang ke THT ya. Nah ya, tapi kamu bisa ke TCS Bu. Iya, ya kan biar periksa, biar tahu ada apa. Awal mungkin ada masalah dengan kita, tapi kita pada tahu. Enaknya kalau untuk spesialis kan bisa dilakukan dengan BPJS. Ulang-ulang. Ya, terima kasih penjelasan dari Ibu Sela. Mungkin pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan kita cukupkan dari 6 orang atau 3 pertanyaan pertama dan 3 pertanyaan selanjutnya. Saya bisa ambil kesimpulan. Sebenarnya Bapak Ibu saya pun pengen juga sih mau bertemu sama dari tadi, jadi tanya mumpung ada waktu sedikit. Sebelum saya berangkat ke sini, terus terang Bapak Ibu mungkin kasusnya juga sama sih dengan Bapak Ibu di sekolah. Tadi saya komunikasi sama Pak Kepsek sebelum saya ke sini, masalah siswa kami juga. Anak kami ini terus terang ada keterbatasan tidak saja dianggap misalnya kemampuan dia belajar dari kemampuan dia berkomunikasi, tapi semua lini Bapak Ibu. Mungkin ada juga Bapak Ibu punya kasus atau anak siswa saya seperti ini. Jadi dia itu anak yatim piatu, ya baru bapaknya meninggal. Asalnya bapaknya meninggal, habis itu ibunya kawin lagi. Ternyata ibunya meninggal, dia punya bapak tirinya sayang sama dia. Ternyata bapak tirinya meninggal lagi. Jadi dia sebatang kara. Habis itu selain keterbatasan itu dia keterbatasan ekonomi juga. Jadi dia tidak tidak mampu lah bahasanya. Dia sementara tinggal sama kakak kandungnya laki-laki yang pekerjaannya cuma menggiling padi atau ikut sama orang ngambil upah. Nah, jadi bahasanya untuk keseharian dia, untuk sanggup jajan pun dia tidak ada. Jangan sanggup jajan, untuk makan pun dia bisa makan bisa enggak, apalagi mengisi kuota atau HP-nya. Jadi itu sampai detik ini saya berpikir bagaimana solusinya. Terus terang Bapak Ibu jangka bahasa belajarnya anak ulun di rumah ini ada laki-laki, ulun angkat tidak anak campur. Karena di rumah ini ada 2 jagoan laki-laki, gak enak saya. Ya, bahasanya ini kita wajib ya untuk mengangkat anak ini ya. Jangan sampai kemauan dia untuk sekolah ada. Saya tanya, dia mau nggak sekolah? Mau. Tetap yang ketiga iya. Tapi jarak rumah ke sekolah itu jauh. Mungkin di sini ada Ibu Cici dan Pak Suhai yang tahu karena kawan kami di sekolah pernah kunjungan mampir ke sana. Artinya semua ini saya bahasanya sudah bukan menyerah, kasihan. Bagaimana kemauan dia mau sekolah, tapi semua ini keterbatasan komunikasi iya, kemampuan ekonominya pun iya, karena dia tidak sampai untuk menyelesaikan pelajaran apapun bahasanya karena latar belakang orang tuanya kurang sama sekali dan sekolah rumahnya pun jauh. Jadi dia kalau sekolah itu seminggu bisa 2 hari turun, bisa 3 hari 4 hari ya. Nanti 3 hari sekolah ya. Karena alasan macam-macam, yang dia sakit sendirian lah di rumah, bagaimana? Ini solusinya buat kita semua. Sampai saya bicara sama Bapak Kepsek, bagaimana Pak, apa harus kita bicara sama dinas pendidikan, apa kita minta bantuan dinas sosial dan sebagainya. Dan ini yang baru kita lihat kalau upnya di tempat di atas, tapi kalau di bawah masih banyak yang tidak bersuara, tidak tahu kitanya. Kelihatannya anaknya necis bersih aja, ternyata banyak sekali masalahnya. Mungkin bagaimana ya untuk menyikapi, carikan solusi untuk ini satu orang. Belum lagi yang satunya lagi ini yang dia emang ada penyakit yang masih detik ini pengobatan, jadi hampir berbulan-bulan dia tidak bisa turun ke sekolah. Tapi itu tadi tuntutan sekolah ini harus sekolah supaya dia bisa naik. Jadi bahasanya
murah buah hati saya sebagai pendidik, sebagai ibaratnya pelayan anak, lebih membela anak karena hak dia untuk hidup dulu, baru dia belajar. Sedangkan di sekolah dituntut untuk sekolah dulu. Nah, dan dia tidak peduli dengan kesehatan, padahal kesehatan nomor satu. Jadi buat semangat membuat saya mengambil tindakan keputusan ini, minta bantuan sama Ibu Sela memberi gambaran aparat dan teman-teman semuanya. Mungkin ada juga sih kasusnya dengan Bapak Ibu yang di sini, supaya bisa ada titik terang buat anak-anak kita, terutama anak saya sendiri sebagai guru SMP 3. Ibu untuk selanjutnya Bu ya. Jadi kalau berulang dari cerita Metian ini kan berarti anak biasanya anak kurang mampu ya Bu ya, bisa dibilang kayak terlantar ya Bu lah. Biasanya kami itu di BPD Perlindungan Anak Perempuan juga bisa menerima pengaduan kayak gitu, bisa nanti berkolaborasi dengan dinas sosial. Jadi banyak tuh yang dapat nanti bantuan pendidikan, terus dapat juga pengarahan, kontrol dari dinas perempuan, mungkin bisa pesan pulang. Nanti dari dinas itu Bu bisa juga dikolaborasiin dengan bantuan apa mungkin ya dari DPR, PDI, atau mungkin dari dinas perlindungannya atau dinas sosialnya juga punya anggaran untuk pemeriksaan fisik juga. Jadi nanti enaknya dilapor aja ke sana, untuk bisa diarahkan seperti apa. Alhamdulillah, terima kasih. Oh bisa tambahan Ibu Sukarti yang terakhir. Sampai maksimal jam 12 ya kegiatan kita. Soalnya mumpung ada ahlinya bisa kita sharing dan komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari Ibu narasumber tadi sudah tepat karena kita punya dinas sosial gitu ya. Pengalaman pribadi di sekolah SMP 2, beberapa tahun yang lalu memang ada kami punya murid memang ekonominya lemah sekali. Bapak sama ibunya pisah, terus bapaknya kadang mengurusi lagi, jadi ibunya mengurusi sendiri anaknya 1, 2, 3, 4 ya. Terus kebetulan yang 1, 2, 3 itu memang sekolah di sini anaknya ya. Yang pertama itu kami sepakat dengan teman-teman guru, waktu itu gajiannya bukan lewat ATM, bukan lewat bank, tapi dari bendara ngambil langsung ke bank, baru kita dibagi waktu beberapa tahun yang lalu seperti itu. Jadi kami di rapat Dewan Guru itu sepakat setiap gajian itu ada kotak gitu ya, ditulisi sumbangan untuk anak asuh kita. Nah, kita nggak usah sebutkan namanya rahasia, ya kan? Tapi di kotak itu disebutkan, jadi teman-teman guru tuh tahu bahwa kita punya anak asuh namanya ini, gitu. Jadi setiap bulan teman-teman itu membuat di kotak itu, habis gajian semuanya sudah selesai, dihitung duitnya, lalu ditulis, ulun yang pegang duitnya itu, ulun tulis misalnya bulan Januari dapat berapa ratus, ya berarti dia dapat berapa, 50 misalnya berapa, itu terus ditulis terus sampai dia lulus SMP, masuk ke SMK gitu ya. Jadi masuk ke SMK itu kan perlu banyak biaya ya kan, ya seragam, ya sepatu, ya tas segala macam itu dia ngambil ke saya, Bu perlu ini, oh ya ambil anak-anak gitu kan, sampai dia kuliah. Tapi kuliahnya kan beasiswa ya, setelah lulus SMK dia dapat beasiswa ya kan, jadi nggak bayar. Begitu minimal sampai lulus SMK dulu, itu jadi anak asuh kami. Setelah itu ikut PN, sekarang anaknya jadi pegawai negeri. Jadi itu mungkin bisa salah satu solusi dari permasalahan Bu Melida tadi. Jadi sepakat dengan teman-teman guru waktu rapat gimana kalau anak yang ini kita angkat jadi anak asuh kita, selain dari bantuan dinas sosial dari Ibu narasumber tadi. Kalau dinas sosial itu kan agak ribet ya, urusannya ini itu, tapi ini on time ya kan.
uangnya kontan kita bisa terima dan kita bisa manfaatkan untuk mereka. Terima kasih, itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, atas kesehatan tambahan untuk mencari rezeki dari anak kami. Nah, itulah gunanya kita dalam teman. Kegiatan ini kita ambil kesimpulan Bapak Ibu sebenarnya sangat positif dan luar biasa materinya. Terus terang Bapak Ibu saya pun barangnya terlalu banyak ya. Cuma inti poin dari kegiatan ini Bapak Ibu mendapatkan ilmu, artinya untuk mencapai anak itu bisa, ibaratnya bisa kita rangkul, kita harus memahami diri anak itu dulu, kita harus memotivasi anak itu dulu, kita mengempatikan anak itu dulu, kemudian sosial skillnya juga, dan kemudian kita harus bekali komunikasinya yang kontinu ya, supaya kita bisa mencarikan solusi untuk masalah anak-anak kita, karena masalah ini dapat tidak saja dari sisi pribadinya, tidak juga dengan sisi sosialnya, tapi keseluruhan. Jadi dari pertanyaan Bapak Ibu akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan, artinya selain kita punya kemampuan untuk membantu anak kita di layanan TK, yuk kita sama-sama Bapak Ibu kita minta ya, namanya kita ada ahlinya, tenaga ahlinya, ini mulai kita punya teman tambahan, yaitu Ibu Isela sebagai psikolog di Kabupaten Tangsel. Jadi alhamdulillah beliau terbuka, mudah-mudahan kita bisa minta nanti komunikasi dengan Dinas Pendidikan untuk keberlanjutan arahan dan bantuan ibu sebagai tenaga ahli untuk persekolah nanti. Jadi itu nanti mungkin kita minta bantuan tenaga beliau untuk persekolah. Jadi kita tidak menjudge bahwa anak itu RBK atau enggaknya itu karena sudah ada yang membantu di tim tenaga ahli itu. Yang poin terakhir untuk kegiatan hari ini alhamdulillah bisa kita laksanakan. Mungkin itu kesimpulan dari moderator. Mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke ketua MGBK kita Bapak Aryan. Terima kasih kepada Ibu, dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Isela Loviana sebagai psikolog atas materinya, sangat bermanfaat Ibu. Dan mungkin masih banyak sebenarnya Bapak Ibu yang mau curhat atau sharing-sharing, berhubung karena waktu kita terbatas juga, mungkin bisa lain kali kita datangkan Ibu kembali khusus untuk sharing atau bagaimana. Terima kasih untuk hadirnya. Aku suruh untuk Ibu Isela. Baik, selanjutnya kita akan mengiakan dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Lukmanul Hakim. Kami silakan Bapak. Di sini saya akan memberikan doa secara Islami. Sebelumnya kita bacakan dulu bersama-sama. Allahumma
akan diberikan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Dengan berakhirnya acara ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya Iris, wassalamualaikum